Duduk aja nah. Nah, ini kan sampai Sekilan, keluar dikit udah Grand Indonesia, udah Bundaran HI. Jadi lokasinya ini bener-bener di pusat kota Jakarta, guys. Ada fitur apa aja? Wih, ini bisa nyeting lampu, guys. Wih, bisa diganti-ganti, guys, lampunya, guys. Ini gedung-gedung penyiar langit juga sangat terlihat jelas, guys. Ini bener-bener kawasan di pusatnya Jakarta, guys. Kita ke kamar dulu, guys. Masuknya tinggal di scan aja barcode yang tadi kita dapat. Kita perjalanan, kemana lagi kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita perjalanan. Nah, jadi ini kita sudah di depan hotel tempat saya menginap, guys. Jadi kali ini saya menginap di hotel yang lumayan unik. Dan saya pribadi juga baru pertama kali nginep di hotel ini. Jadi dia konsepnya itu hotel kapsul. Mungkin teman-teman juga sudah pernah dengar ya. Jadi kita kali ini menginapnya di Bobopot, guys. Dan kita menginapnya di Bobopot Jalan Blora, kawasan Tamrin. Jadi ini bener-bener kawasan di pusatnya Jakarta, guys. Di daerah Dukuh Atas, Menteng. Tepatnya di Jalan Blora. Nah, ini suasana di sekitaran hotelnya, guys. Nah, jadi sebelum kita check-in, kita lihat-lihat dulu kawasan sekitarnya. Ini gedung-gedung penyiar langit juga sangat terlihat jelas, guys, di sekitaran sini. Di sekitarannya juga banyak kafe, tempat makan, warung-warung jajanan juga banyak. Oke, berhubung sudah malam, udah jam 8, kita sudah sangat telat check-innya. Jadi saya mau check-in dulu, istirahat. Sekalian kita mau lihat kamarnya, guys. Nah, jadi dia dari depan seperti ini, guys. Kecil ya, jadi dari depan. Nah, Bobopot lantai 2. Tapi kita lihat dalamnya seperti apa. Oh, ini dia, guys, lobbynya. Bobopot ke kanan. Misi, Mas, mau cekin, Mas? Oh, nggak ada sih. Download dulu ya? Oke. Oke, guys, jadi kita sudah check-in. Nah, jadi kalau mau check-in tuh jangan lupa di download dulu aplikasi Bobopotnya. Kayak gini tampilannya, guys, nanti dibantu sama abangnya. Jadi kita dapat pot yang nomor 58, itu di lantai 3, tipe Earth Double. Nah, terus nanti kita dapat barcode kayak gini. Nah, guys, ini barcode-nya. Jadi fungsi barcode ini nanti buat masuk kamar dan juga buat ngebuka locker yang ada di sini, guys. Jadi setiap check-in di sini kita dapat masing-masing satu locker. Itu fungsinya buat naruh sepatu, guys. Nah, jadi di sini kita kalau mau menuju potnya itu tidak boleh memakai sepatu atau sandal dari luar. Kita harus melepas dan mengganti dengan sandal atau slipper yang sudah disediakan di sini, guys. Nah, kita kan kamar 58 nih. Jadi lokernya yang ini. Dan cara ngebukanya itu barcode yang tadi kita dapat dari aplikasi tinggal di scan dan lokernya terbuka, guys. Nah,
kita dapat slipper. Sepatu kita masukin ke dalam lokernya. Oke, sekarang kita lanjut guys, naik ke kamar. Makasih ya bang. Ya, sebelah kiri ya. Oke. Nah ini ada area cuci piring guys, kayak pantry gitu, ada snack-snack juga, ada minuman. Ini ada sewa power bank juga. Oh iya, di sini juga ada musola guys. Nah ini dia musolanya. Jadi kalau mau sholat juga aman. Musolanya udah tersedia sejadah sama sarung juga. Ini tempat wudhunya guys. Dan kamar kita atau pot kita itu di lantai 3. Jadi kita naik selantai lagi. Kita pot 58. Nah ini 35 sampai 66 itu di pot 58. Pot 58. Oh naik sekali lagi. Lantai 3. Ini dia guys. Lima 58 sini ya bang? Ya, Ya, makasih bang. Nah, ini dia guys. Ini 37, 35, 58 di mana ya? Oh ini kayaknya nih. Nah ini dia guys, kita di sini di pot 58. Nah jadi dia kayak gini tampilan dalamnya. Nah ini toiletnya guys. Jadi ini berhubung konsepnya hotel kapsul, jadi kamar mandi dan toiletnya itu sharingnya guys. Ini toilet cewek, cowok di situ. Nanti kita lihat toiletnya. Kita ke kamar dulu guys. Masuknya tinggal di scan aja barcode yang tadi kita dapat. Nah, ini dia kamarnya guys, atau potnya. Nah ini dia guys, penampakan dari pot atau kamar kita di Bobopot Tamrin seperti ini. Jadi ya namanya juga hotel kapsul ya guys. Nah ini area tempat tidurnya. Jadi sebenarnya untuk pilihan kasur ini ada dua, ada yang single, ada yang double. Dan seharusnya saya tuh pesannya yang single, tapi terlanjur pesan yang double, jadi ya sudahlah, tidak apa-apa. Jadi kalau single dia lebih kecil kasurnya guys. Kalau buat sendirian itu prefer yang kecil ya sebenarnya. Tapi tidak apa-apa lah, kita dapat kasur yang lebih lebar. Nah ini dia jaraknya dari plafon atau ceilingnya ke kasur itu cuma buat untuk duduk kayak gini guys. Nah ini nggak nyampe sejengkal dari kepala kalau duduk. Terus kita dapat meja juga buat kerja, tipis-tipis. Ada tong sampah juga. Dapat handuk juga. Ini karena kita dapat kamar yang double, jadi dapat handuknya 2 ya guys. Ada cermin. Ini ada lampu. Ini ada AC.
Please mind your head. Dan kamar ini tidak boleh merokok, no smoking. Tidak boleh makan di kamar atau di pot. Potnya dibersihkan secara reguler. Jangan ribut. Hargai tamu yang lain. Nah ini dia guys. Penampakan tempat tidur kita selama 2 malam di Jakarta. Ada jendela kecil juga. Yang bisa ditutup tentunya. Nah, bisa ditutup. Dan ini ada biped screen. Kita coba lihat ada fitur apa aja. Wih, ini bisa nyeting lampu guys. Jadi lampunya ini bisa disesuaikan tingkat kecerahan atau keterangannya. Nah, ini 100% terang sekali. Kalau diredupin juga bisa. Terus ada pilihan warna lampu juga. Wih, bisa diganti-ganti guys lampunya guys. Ada yang putih, ada yang hijau. Wih. Ada yang warna-warni juga. Ada yang kuning. Ada yang biru. Nah, jadi di layar ini guys buat ngontrol semua yang ada di kamar sini. Baik itu lampu, dimatikan lampunya. Kita nyalakan. Terus di sini juga kita bisa memutar musik. Nah guys. Ada lagu untuk meditasi. Ada lagu ala-ala aliran sungai gitu, atau musik atau instrumen aliran sungai gitu guys. Jadi buat yang susah tidur mungkin bisa menggunakan ini guys. Volume juga bisa diatur. Nah. Ada colokan juga 2. Jadi kalau mau ngecas juga aman. Nah, yang lebih seperti ini guys. Ya untuk backpacker sih kayaknya aman sih ya. Cuman ya kembali lagi ya, kalau milih hotel itu kan biasanya kita sesuaikan dengan kebutuhan dan juga konsep traveling kita. Ini kan berhubung ulun cuma sendiri nih dan kada lawas di Jakarta. Jadi ulun mau nyoba di sini dan memang kayak juga kegiatan banyak di luar hotel. Jadi di sini ulun mungkin 4 guring aja lah bahasanya tuh, nah cuma numpang tidur aja. Jadi ya sangat-sangat inilah, sangat cukup sih. Tapi kalau yang fobia ruangan sempit kayaknya lumayan lah. Ini duduk aja nah. Nah, ini kalau sampai sekilan sudah ceiling atau plafon. Nah, plafon. Nah. Tapi itu Bang, kalau hanya sekedar buat tidur sih nice sih. AC juga dingin guys. Adem. Dan pasti juga lokasinya tuh bener-bener di pusat kota Jakarta, di daerah Menteng. Jadi deket, mau kemana-mana. Stasiun halte juga deket. Tempat hiburan juga di sini deket semua. Tempat makan banyak, mall juga banyak di sekitaran sini. Oke, sekarang saatnya saya mau mandi dulu guys. Sudah seharian dari sore tadi kita dari Banjarmasin dengan drama delay-nya dan segala macam. Ini belum mandi nah, langsung ke tilam nah. Harusnya tadi mandi dulu, hanya kita ke tilam. Oke guys, nanti kita explore lebih jauh lagi. Bobot Tamrin. Ini suara sudah pada hilang nah. Kurang minum guys ya nah. Aja lah. Karena kita lihat di kamar mandinya. Oke guys, sekarang kita mau lihat kamar mandi dan juga toiletnya. Dan jangan lupa ini barcode jangan sampai tertinggal guys, karena kita mengunci dan membuka pintu. Membuka pintunya kita harus pakai barcode ini. Jadi harus selalu dibawa kemana-mana. Nah ini guys, kamar mandinya.
ada 2 toilet. Dan 2 kamar mandi. Nah, ini ada showernya. Ada shampoo dan sabun juga. Cleaning. Bersih guys. Untuk kamar mandi. Ini toiletnya. Ini ada wastafel juga. Dan ada hair dryer juga guys. Bersih. Ini ada urinoir juga. Ada 2 urinoir. Nah, ini pot-pot yang lain. Nah, jadi kurang lebih seperti ini guys. Ini kita ngomongnya pelan-pelan aja ya, soalnya nggak enak sama tamu yang lain. Ini ada kursi meja juga. The next day. Selamat pagi guys. Nah, jadi ini hari sudah pagi. Jadi kita mau melihat suasana di sekitaran Boboto Tamrin ini seperti apa suasananya, dan ada tempat apa aja di sekitaran sini. Kan kalau kemarin tuh kita melihatnya pas suasana sudah gelap atau sudah malam. Nah, ini kita lihat kalau pagi sekitar pukul 8 itu seperti apa suasananya. Oke, kita explore guys lah. Nah, ini tadi kepala guys ya. Dan ini kita pakai slipper atau sendal yang udah disediakan, karena sepatu atau sendal dari luar itu tidak boleh masuk ke area potnya atau ke area kamarnya. Nah, ini pintunya juga private guys, jadi tidak semua orang bisa masuk. Kalau dari dalam kita harus menekan tombol keluar atau door exit baru bisa. Kita turun guys. Oh iya, ini saya booking kamarnya yang tanpa sarapan atau tanpa breakfast ya guys. Jadi kalau mau yang ada breakfastnya juga bisa. Nanti area makannya ada di sini. Coba saya kasih lihat ya untuk area makannya. Nah, ini guys area makannya. Nah, jadi kalau mau sarapan itu bisa di sini guys. Ini juga ada snack-snack yang bisa dibeli. Ini ada peralatan makan juga, ada piring, ada gelas, ada sendok. Kalau mau minum juga di sini free. Air galon, dispenser, ada microwave juga buat manasin makanan. Nah, kita mau keluar ya guys. Jadi kita mau membuka loker, dan cara buka lokernya itu di scan. Nah, ini kita ganti sepatu. Masukin lagi slippernya ke dalam sini. Jadi kita mau sekalian nyari sarapan guys di sekitaran sini.
dan kita mau explore ada apa aja di sekitaran Bobopot Tamrin ini guys. Yang versi siangnya, kalau kemarin yang versi malamnya loh. Oke, saat itu jalan guys. Nah ini kita turun lagi selantai. Nah ini guys, suasana pagi di sekitaran Bobopot Tamrin, tempat kita menginap. Banyak orang yang berangkat kerja guys. Nah ini di depan Bobopot kita menginap juga banyak warung-warung makan. Ada Indomaret juga. Nah juga ada resto. Ada Jeko juga guys. Jadi lokasinya ini bener-bener di pusat kota Jakarta guys, di daerah Tamrin, Menteng. Kalau mau order ojol juga gampang banget kan, di sini banyak ojol yang ngetem atau mangkal di sekitaran sini. Ini kita nggak tahu mau makan apa dan mau kemana guys. Pokoknya jalan aja dulu. Ini kita bareng sama teman-teman yang berangkat kerja. Nah ini dia guys, suasana pagi. Tidak jauh
dari Bobopot kita menginap tadi. Jadi langsung disuguhkan dengan suasana khas kota Jakarta yang ramai, padat, dengan gedung-gedung pencahar langitnya, guys. Nah, ini dia. Ini kalau kita mau naik busway itu bisa ke halte Tosari, itu lurus ke situ, guys. Oke, kita nyebrang. Oke guys, untuk review tempat kita menginap sepertinya sudah cukup sampai di sini. Nanti kita mau explore lagi kegiatan kita selama di Jakarta, atau kita mau explore tempat-tempat lainnya yang ada di Jakarta. Kalau sempat lah. Kita lihat nanti kita sempat kemana aja, karena lu cuma 3 hari di sini. Oke guys, jadi itu tadi sedikit review mengenai Bobopot Tamrin, hotel kapsul tempat kita menginap selama kita di Jakarta. Nah, jadi kalau menurut pendapat ulun pribadi, hotelnya ini sangat worth it, tapi dengan beberapa catatan. Yang pertama itu tidak lebih dari 2 orang, karena memang area kamarnya sangat terbatas. Jadi maksimal 2 orang, kalau lebih dari 2 orang itu akan sangat berdesakan. Terus untuk bawaan juga jangan terlalu banyak. Jadi kalau teman-teman itu tipikal liburannya itu yang bawa banyak barang, koper gede-gede, banyak tas, banyak bawaan, itu prefer mending cari hotel dengan tipe lain aja. Karena kalau di sini ruangannya terbatas, jadi tidak disarankan bawa banyak barang. Terus juga mungkin yang jadi pertimbangan itu kamar mandi di luar. Kamar mandinya sharing, toilet juga sharing. Untuk musola juga sharing, ada di lantai bawah. Jadi sholat aman aja, cuman mesti keluar kamar dulu, karena di kamar ini tidak tersedia cukup ruang untuk sholat. Untuk harga kita dapat di 260-an guys per malamnya. Masih oke lah. Apalagi kalau mempertimbangkan lokasinya ini sangat dekat kemana-mana. Ini kita di daerah Tamrin, keluar dikit udah Grand Indonesia, udah Bundaran HI, udah Plaza Indonesia. Pokoknya ini dekat banget kemana-mana di pusat kota Jakarta. Terus apa lagi ya? AC dingin pasti. Kasurnya juga enak. Oke teman-teman, mungkin itu dulu konten kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan semoga konten bermanfaat. Sampai ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.